Kak Aura. Selanjutnya ada Kak Elsya, Elsa. Di sini ada Kak Elsya dan di sini ada Kak Sapitri. Bisa bikin kayak gitu. Bisa nggak bikin kayak gini tahu kan? Bisa kan? Nah di sini ada sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila itu berawal dari sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, sidangnya ini ada beberapa tokoh yang mengusulkan dalam Pancasila. Nah, yang pertama itu ada tokoh Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, sama peri kerakyatan. Dan selanjutnya ada tokoh Supomo yang mengusulkan konsep negara integralistik yang meliputi asas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. Yang terakhir ada tokoh I.R. Soekarno-Hatta. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau berpidato dengan berjudul lahirnya Pancasila, yang mengusulkan 5 prinsip dasar Pancasila, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Maha Esa. Nah, selanjutnya dilanjut dengan pembentukan panitia 9. Nah, BPUPK ini membentuk panitia 9 untuk melanjutkan perumusan dasar negara. Terus dilanjut dengan 22 Juni 1945 panitia 9 menghasilkan naskah Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara. Rumusan ini sedikit berbeda dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Sekarang lanjut pada masa kemerdekaannya. Pada 18 Agustus 1945, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah. Rumusan ini mengalami perubahan dari Piagam Jakarta, terutama pada sila pertama. Nah, selanjutnya pada setelah masa kemerdekaannya. Selanjutnya tadi udah dijelasin tokoh perumus Pancasila ada siapa aja, ada berapa orang? Ada berapa tadi? Ada orang. Yang pertama Soekarno. Yang kedua Muhammad Yamin atau Muhammad Hatta? Muhammad Yamin atau Muhammad Hatta? Coba nanti kita lihat. Terus yang terakhir Supomo. Apa yang benar? Muhammad Yamin atau Muhammad Hatta? Nah, kalau Insinyur Soekarno itu merumuskan pada tanggal berapa? Ada yang ingat nggak tadi? Juni 1945. Ke atasin, benar nggak? Baca. Berapa? Insinyur Soekarno itu merumuskan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Apa rumusannya? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Baca Pati. Rumusannya Soekarno. 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Keadilan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Pertama, nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme. 3. Mufakat. 4. Keadilan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Selanjutnya, Dr. Supomo pada tanggal berapa perumusannya? Supomo. Iya, berapa? Tanggal berapa? Supomo. Bukan benar dong. Berapa? Baca yang keras. 31 Mei 1945. 31 Mei 1945. Nanti gue tanya lagi. Ada berapa rumusannya? Ada 5. Coba baca Deren. 1. Persatuan, kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Nah, coba gambar Supomo yang mana? Maju, yang benar ibu kasih. Maju satu orang. Ini, tuh, yang mana? Supomo. Yang itu yang penting. Benar nggak yang itu? Jangan kasih. Benar nggak? Benar, ini gambar Dr. Supomo. Ayo tepuk tangan buat yang terakhir ada Muhammad Yamin. Pada tanggal berapa perumusannya? Tahu? Muhammad Yamin. 9 Mei. Coba buka. Buka. Yang keras baca. 29 Mei 1945. 29 Mei 1945. Ada berapa rumusannya? 5. Ada 5. Baca. 1. Pari kebangsaan, 2 pari kemanusiaan, 3. pari ketuhanan, Ketuhanan. pari kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Oke, itu rumusan dari Muhammad Yamin. Yang mana gambar Muhammad Yamin? Oke. Yang hafal tanggal perumusannya, ibu kasih snack maju. Tanggal perumusan Pancasila, Insinyur Soekarno. 1 Juni 1945. Yang kedua, tanggal perumusan Dr. Supomo. Ulang. Tunjuk tangan yang tinggi, mulutnya jam dulu. Bawain dulu, ibu itu sampai 3. 1, 2, 3. 31 Mei, betul. Yang terakhir, Muhammad Yamin berapa tahun? Oji udah dapat tuh yang belakang kita. 29 Mei. Ini kan 2 Kak. Ada nilai-nilai dasar Pancasila. Ada yang apa nggak sih? Pancasila 1 apa? Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu nilai dasarnya percaya dan taat kepada Tuhan. Contohnya dengan apa? Kita toleransi dengan orang yang berbeda agama. Terus sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya menghormati dan menghargai. Contohnya itu kita membantu teman kita yang sedang kesusahan. Terus sila ketiga persatuan Indonesia. Nilai dasarnya cinta tanah air dan bangsa. Contohnya seperti apa ini gambarnya? Upacara di kendaraan. Terus yang keempat, apa ya? Sila nilai dasarnya nih mengutamakan musyawarah dan demokrasi. Pasti pernah dong bagi musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, contohnya seperti itu. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai dasar bersikap adil dan menghargai hak orang lain. Contohnya apa nih? Bersih-bersih, ya, menjaga kebersihan lingkungan bersama. Oke, materi terakhir adalah simbol Pancasila. Tadi Pancasila udah disebutin sama Kak Elsa. Coba semuanya hafal nggak Pancasila? Coba Pancasila.
wajib memiliki Tuhan. Walaupun berbeda-beda tempat, tetapi kita harus memiliki agama. Di sini ada nggak yang nggak punya agama? Nggak ada kan? Berarti rakyat Indonesia semuanya punya agama. Terus siapa yang tahu simbol kedua nggak? Siapa yang tahu arti rantai itu apa? Mengikat. Mengikat. Bunyinya apa yang kedua? Nah, betul. Berarti itu kita seperti rantai. Rakyat Indonesia itu harus saling terhubung, harus saling bekerja sama, bermusyawarah, selalu mengajukan pendapat orang lain dan dilakukan dengan secara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Simbol ketiga apa? Pohon beringin. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Berarti arti dari simbol pohon beringin itu akarnya seperti akar tunggang. Berarti itu kita kesatuan. Berarti kita sama-sama rakyat Indonesia harus saling bersatu untuk menjadi negara yang baik, yang maju. Yang baik juga bisa. Yang terakhir, yang keempat apa? Banteng. Bunyinya apa? Kemanusiaan. Emang iya? Ayo, betul, ngantuk ya tadi. Kakaknya bilang kemanusiaan diikutin. Tapi jawabannya adalah pohon beringin. Pohon beringin. Banteng. Nah, yang terakhir ada simbol apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Siapa tahu di sini padi dan kapas memiliki arti apa? Hah? Apa? Buat makan. Benar. Kalau padi dan kapas itu mencerminkan kalau Indonesia itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya seluruh warga Indonesia. Oke, sekarang Miss mau tanya. Kakak mau tanya. Angkat tangan yang tahu. Simbol ketiga. Apa? Ulang gagal. Simbol yang kedua. Selanjutnya simbol yang kelima. Siapa? Ya betul, silahkan diambil hadiahnya. Ada dua lagi nih. Tadi dulu, sabar. Bunyi simbol ke empat. Ini dulu. Ya betul. Simbol ketiga. Ya betul. Ya ayo suaranya nih yang belum dapat keluarin. Siapa yang belum dapat siapa? Udah dapat belum? Belum. Nih dapat dua yang bisa nyebutin Pancasila. Siapa namamu, Nak? Ini. Ayo yang pertama Hatta Supomo. Pada tanggal berapa? 19. Yang kedua tanggal 1 Juni 1945. Garing. Dia belum dapat. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Tapi sangat. Udah semuanya kebagian kan? Dia udah kebagian belum? Belum. Nih masih ada. Ya Allah. Tanggal pertanyaan dulu. Awal.
Nah, serius. Nanti belum belum. Belum bu. Belum. Oke, Fatih. Tidak. Fatih. Kasih rumah bu. Insinyur Soekarno pada tanggal berapa? Bunyi Pancasila kedua. Kemanusiaan. Santai. Apa simbolnya? Ntar konringin. Oke.